Bapak jamaah Masjid Nurul Iman, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga semuanya lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin artinya taman orang-orang soleh. Harapan kita mudah-mudahan dengan mengkaji Riyadhus Shalihin, dengan memahaminya, dan kemudian dengan mengamalkannya, kita berharap kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita sekarang sudah sampai ke bab al-mubadarah ilal khairat, segera melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika kita bisa melakukan perbuatan yang baik pada hari ini, jangan kita tunda ke besok. Ketika kita bisa melakukan perbuatan baik di pagi hari, jangan ditunda ke sore. Ketika kita bisa melakukan perbuatan yang baik di sore hari, jangan ditunda ke esok hari di pagi harinya. Sebab kita itu sudah punya kewajiban-kewajiban yang terkait dengan waktu kita. Di waktu subuh kita punya banyak kewajiban, jangan kita tunda ke sore. Di waktu sore kita juga punya banyak lagi kewajiban, jangan kita tunda ke esok harinya, ke pagi harinya. Sehingga kewajiban-kewajiban itu akan menumpuk nantinya, memberatkan kita untuk melakukannya. Nah, karenanya pesan Nabi, kalau kamu bisa melakukan perbuatan di pagi hari, jangan kamu tunda ke sore hari. Kalau kamu bisa melakukan perbuatan baik di sore hari, jangan kamu tunda ke esok hari. Ihris ala ma yanfa wala ta'jiz. Segeralah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bermanfaat, dan jangan melemah. Saya dengar tadi lewat pembicaraan bahwa hari ini dilakukan pengajian Mars, Majelis Ahad Riyadhus Shalihin. Kemudian terbetik ide pengajian seperti ini akan kita lakukan nanti. Itu ide yang sangat bagus. Tapi jangan nanti, Ustadz, jangan nanti. Kalau bisa besok kita lakukan pengajian itu. Ya. Banyak ustadz-ustadz di sini yang ilmunya banyak belum diberdayakan.
Bahkan barangkali ustadz-ustadz di Darul Quran juga bisa nantinya kalau diperlukan membantu untuk menyelenggarakan pengajian semacam ini. Jangan ditunda. Kalau ustadz tunda rencananya, belum dilaksanakan pengajian, kemudian Allah telah mencabut nyawa ustadz, na'udzubillah, ya. Maka rencana itu baru tinggal rencana. Tapi kalau sudah dilaksanakan, itu menjadi sebuah kebaikan yang sangat besar. Yang membawa kitab Riyadhus Shalihin atau yang mendownload kitab itu, silakan dilihat kitabnya. Dalam bab mubadarah ilal khairat, Imam Nawawi menyebutkan ada 2 ayat yang dijadikan sebagai landasan. Ayat yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Maka segeralah melakukan berbagai perbuatan baik. Segera. Jangan kita menyesal nantinya. Seperti penyesalan orang-orang munafik. Orang munafik itu nyesel karena dia belum jadi orang soleh. Dia nyesel karena dia belum banyak berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kata Allah, berinfaklah, menyumbanglah, bersedekahlah sebelum kematian itu menjenguk kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nah, setelah kematian itu datang, barulah orang meminta, berdoa kepada Allah. Katanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan kematian saya barang sebentar saja. Tangguhkan barang sehari, barang seminggu. Mengapa dia minta ditangguhkan? Jangan dimatiin sekarang. Jangan diwafatkan sekarang. Dia bilang fa'as-saddaqa wa aku minas sholihin. Saya akan bersedekah. Saya akan berubah menjadi orang yang soleh. Jadi ada 2 hal yang paling disesali oleh orang-orang munafik dan juga oleh orang-orang yang ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum banyak bersedekah, dia belum jadi orang yang soleh. Kata Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajulaha. Allah gak akan menunda seseorang kalau ajalnya udah sampai. Gak bisa ditunda lagi, walaupun dia berdoa, walaupun dia memanggil ulama untuk ngedoain dia, gak dikabulkan lagi permintaannya. 2 hal yang sangat disesali oleh setiap manusia yang meninggal, bahwa dia belum banyak bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia belum berubah menjadi orang yang soleh.
Semoga ketika kita nanti meninggalkan dunia kita ini, kita sudah banyak melakukan sedekah, menyumbang untuk kebaikan, dan kita juga sudah berubah menjadi orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Makanya doa kita itu tawaffana musliman wa alhiqna bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk kepadamu, dan gabunglah kami agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Itu doa kita, minta dimatikan dalam keadaan Islam dan minta digabung bersama dengan orang yang soleh. Tentu akan digabung bersama dengan orang yang soleh kalau hidupnya dia soleh, bukan salah. Jangan hidupnya salah minta digabungnya sama orang-orang soleh. Gak mungkin itu terjadi. Nah, dalam ayat ini surat Al-Baqarah tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, segeralah melakukan perbuatan yang baik. Kalau bisa kita lakukan sekarang, jangan kita tunda ke entar sore. Kalau kita bisa lakukan hari ini, jangan ditunda ke besok atau ke lusa. Tapi lakukanlah segera perbuatan yang baik. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segeralah menuju ampunan dan surga Allah. Segeralah untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa itu? Yang disediakan ampunan dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang biasa berinfak, biasa menyumbang dalam kondisi senang dan dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang dan juga dalam kondisi sempit. Ayat ini mengingatkan kepada kita, segeralah menuju ampunan dan surga.
Mengapa disebutkan ampunan dulu baru sorga? Ya. Mengapa disebutkan ampunan dulu baru sorga? Artinya segeralah untuk mendapatkan ampunan dan sorga. Orang itu gak akan bisa masuk sorga kalau masih belepotan dosa. Dia harus mendapatkan ampunan dulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan hatinya dari berbagai dosa dan kesalahan. Kalau dosanya udah diampunin, udah bersih hatinya, baru laiklah dia untuk masuk ke dalam surga. Makanya ayatnya bukan segeralah menuju surga dan ampunan, tapi segeralah menuju ampunan dan surga. Jadi kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar kelak kita pantas untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalau manusia itu berbuat dosa, maka dosanya itu akan mengotori hatinya. Semakin banyak perbuatan dosa yang dilakukan, semakin menumpuk kotoran yang mengotori hatinya itu. Kalau dia gak beristighfar, gak bertobat, maka kotoran itu akan mengarat. Dia akan nempel di hati manusia. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran ron. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali jangan berbuat buruk seperti itu. Bahkan berkarat hati mereka atas dosa yang mereka lakukan terus-menerus. Kalau ada besi stainless misalnya, besi di pintu itu, kalau dibiarkan terlalu lama, maka debunya itu akan nempel. Dia nggak cukup digosok, ya, dia akan berkarat. Kalau udah berkarat, dia harus diamplas, digosok, ya. Dan ketika digosok masih meninggalkan bekas cacat. Begitulah hati kita. Kalau kita nggak cepat-cepat beristighfar, meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala ampunin dosa-dosa kita, kalau kita gak cepat-cepat bertobat, meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita kembali ke jalan yang benar, maka hati ini akan kotor. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, fa iza huwa taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbuhu. Kalau manusia itu bertobat, dia hentikan kesalahannya dan dia beristighfar meminta ampunan atas dosa-dosanya, maka bersih lagi hatinya. Tapi kalau dia balik melakukan perbuatan dosa, maka akan balik lagi kotoran menyelimuti hatinya. Hasbi, mana hasbi? Tolong dibuka. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat yang kedua itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sorga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa,
mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang-orang yang bertakwa? Ciri yang pertama dalam ayat ini dikatakan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berinfak dalam kondisi senang dan kondisi susah. Setiap waktu selalu berinfak. Seperti kita makan dan minum. Makan minum itu nggak harus kita punya duit atau enggak. Punya duit nggak punya duit makan. Ya, walaupun misalnya harus ngutang. Jadi makan itu kebutuhan pokok yang kita lakukan setiap waktu. Nah, berinfak itu bagi orang yang bertakwa itu kebutuhan pokok. Ya. Kita punya duit banyak atau kita punya duit dikit, berinfak terus. Sebab infak itu adalah harta kita yang akan kita nikmati nanti. Kata Rasulullah, maluka ma'anfaqta. Yang betul-betul namanya hartamu adalah yang kamu infakkan. Wa malu ghairika ma abqaita. Yang menjadi harta orang lain, menjadi harta ahli waris adalah yang kamu simpen. Kamu gak akan menikmati nantinya. Jadi yang betul-betul jadi harta kita yang akan kita nikmati adalah yang kita infakkan. Itu ciri orang yang bertakwa yang paling mendasar, yang selalu berinfak dalam keadaan senang dan susah, wal kaziminal ghaiza, dan juga orang-orang yang selalu bisa nahan marahnya. Misalnya suami, dia bisa marahin istrinya kapan saja, ya. Tapi kalau di depan mertuanya dia kagak berani, ya. Sesuatu yang bisa kita lakukan, kita lampiaskan, lalu gak bisa kita tahan. Ibu bapak bisa saja memberikan sanksi ke anak-anaknya, ya. Sebab gak ada yang bisa menghalangi. Tapi ibu bapak gak akan berani misalnya memberikan sanksi kepada direktur perusahaannya. Walaupun dia salah, tetap aja ditaati. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa nahan marahnya, walaupun bisa dia lampiaskan marahnya itu. Ya. Wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang bisa menahan marahnya, wal afina anin nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang-orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Itu ayat yang kedua, ya, yang menyerukan kepada kita untuk segera mendapatkan ampunan Allah dan segera untuk mendapatkan sorga yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Tentu infak adalah salah satu, ya, kriteria utama. Kita juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sholat, kita zikir, kita baca Quran. Segala ketaatan yang kita lakukan itu juga akan mengantarkan kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh
Imam Nawawi dari hadis nomor 87 sampai hadis 93. Banyak sekali. Kita baca sebagiannya. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslimi. Segeralah melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya ujian dan bencana. Yang datangnya itu seperti gelap malam yang kelam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang di pagi harinya beriman, waktu subuhnya beriman, dan sorenya udah berubah menjadi kafir. Dan sebaliknya juga wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, tapi paginya dia sudah kafir. Kenapa terjadi perubahan yang begitu cepat? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia jual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Ini terjadi sudah. Betapa banyak kita lihat itu orang melakukan santunan dengan meminta penerima santunan itu untuk berubah keyakinannya. Dibujuk dengan sembako untuk pindah agama. Terjadi. Bahkan terjadi juga yang lebih masif, orang di paginya sholat subuh, siang dan sore harinya jualannya bohong, ya, takarannya nggak benar. Dia jual agamanya yang mengajarkan kejujuran dan keadilan itu dengan keuntungan dunia. Dia dapatkan keuntungan dunia, berdagang dengan menipu, berdagang dengan curang. Itu menjual agama untuk mendapatkan keuntungan materi dunia. Terjadi sekarang. Orang berubah perilakunya, paginya mukmin, sorenya udah kufur, ya. Sorenya mukmin, paginya udah kufur. Itu karena menjual agamanya, karena membenarkan sesuatu yang salah untuk mendapatkan keuntungan materi. Ini terjadi. Nah, karena kita ingatkan kepada saudara-saudara yang dagang, daganglah yang benar. Janganlah kemudian kita bermodal bohong. Orang tawar, gimana nih kalau harganya 200? Belinya aja nggak dapat, apalagi dijual 200. Dengan menjawab belinya aja nggak dapat, lalu pembeli, udahlah bang, 100 aja, ya nggak apa-apa. Padahal dia bilang belinya nggak dapat, itu bohong. Ya. Masa dia mau jual 100, padahal belinya nggak dapat. Jangan kita bermodal kebohongan dengan ucapan kita. Jangan kemudian kita bermodal ketidakjujuran dalam dagangan kita. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar segera melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh sebelum
datangnya ujian dan bencana, ya, di mana orang diuji untuk mau berbuat kebohongan dan seterusnya. Hadis yang kedua adalah hadis nomor 88. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Masjid Nabawi, dan di belakangnya sahabat-sahabat yang menjadi makmumnya. Biasanya kan Rasulullah habis selesai sholat, beliau berzikir dulu. Satu kali beliau habis salam langsung aja berdiri. Nggak biasanya dilakukan. Beliau diri masuk ke rumahnya. Rumahnya itu di samping Masjid Nabawi. Setelah itu beliau berpesan kepada keluarganya. Beliau balik lagi menjumpai sahabat-sahabat. Sahabat kaget melihat Rasulullah, ya, bangun langsung keluar lalu balik lagi. Lalu Rasulullah menenangkan sahabat-sahabat, katanya, zakartu syai'an min tibrin indana. Saya ingat ada emas yang disimpan di rumah saya. Fakaritu an yahdisani fa amartu bi qismatihi. Saya nggak ingin bahwa emas yang dititipkan di rumah saya itu dia bisa menawan saya, menawan saya, bisa membuat saya tertawan dengan emas itu. Karenanya aku perintahkan agar emas itu segera dibagi-bagikan. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat titipan emas sebagai zakat, ya, dan itu belum sempat dibagikan ke masyarakat. Habis sholat beliau ingat, langsung saja kemudian beliau berdiri masuk ke rumahnya, memberikan perintah agar emas itu segera dibagikan. Beliau gak ingin emas itu berada di rumahnya berlama-lama. Ini juga mengingatkan kepada kita, kepada teman-teman panitia, apakah panitia pembangunan masjid, panitia pengumpulan zakat, jangan sampai zakat itu disimpan berlama-lama. Jangan. Apalagi kemudian zakat itu dikembangkan untuk investasi modal. Ya. Dikhawatirkan ketika diinvestasikan ke modal harapannya untung, tapi akhirnya buntu. Kerugian itu akan mewajibkan dia untuk mengganti zakat tadi. Jadi kalau ada titipan kepada kita, titipan uang zakat, uang sumbangan, maka titipan itu segera kita sampaikan kepada yang berhak untuk menggunakannya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga menjelaskan bagaimana Rasulullah ketika mengingat ada sesuatu yang harus segera dilakukan, beliau sampai bangun dari sholatnya, dari zikirnya, untuk segera membagikan emas yang dititipkan kepada beliau. Hadis yang kedua yaitu hadis nomor 89. Hadis ini menceritakan suasana dalam perang Uhud. Banyak sahabat-sahabat yang ikut berperang dalam perang Uhud.
salah satu di antara sahabat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah, itu dalam perang Uhud. Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh, tempat saya di mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya di surga lah, fil jannah. Lalu dia bilang, ya, wah, korma yang dia bawa itu akan dimakan dalam perjuangannya, dia lempar korma itu. Ya. Lalu langsunglah dia menuju pasukan musuh dan dia tebas lehernya, ya, lawan-lawannya itu sampai kemudian dia gugur. Bagaimana ketika Rasulullah mengatakan bahwa tempatnya adalah di sorga kalau dia terbunuh mati syahid, maka korma yang dibawa itu nggak dimakan lagi. Terlalu lama kalau harus menghabiskan korma yang dibawa itu. Dia tinggalkan kormanya, langsung saja dia maju ke pasukan musuh, ya. Dia tebas dengan pedangnya itu kepala-kepala lawan sampai akhirnya dia pun terbunuh syahid. Karena Rasulullah mengatakan kalau dia mati syahid tempatnya adalah di sorga. Dia nggak pengen berlama-lama menunggu masuk sorga sehingga dia langsung, ya, menjumpai musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dia bisa menebas dengan pedangnya leher musuh itu. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 90. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat dalam sebuah forum. Lalu sahabat itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajra. Ya Rasulullah, sedekah yang paling besar pahalanya itu apa? Katanya. Sedekah yang paling besar pahalanya apa? Kata sahabat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Yaitu kamu menyumbang, bersedekah, kamunya lagi sehat walafiat, kamunya lagi sayang-sayangnya sama harta. Itu dalam kondisi seperti itu, kitanya lagi seger buger, nggak sakit-sakitan, kitanya juga lagi seneng banget sama harta, ya. Takhsyal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu takut kalau kamu jatuh miskin dan kamu berharap kamu bisa jadi orang kaya, ya, harta itu terus dikembangkan. Wala tumhil hatta iza balagatil hulqum qulta li fulan kaza wa li fulan kaza. Jangan kamu tunda-tunda sampai kemudian sudah mencapai usia sekarat, ya, udah sekarat, udah nyawanya kekerongkongan, baru dia bilang, buat si Anu dari harta saya sekian, buat si Anu sekian, baru buat si Anu sekian, ya. Dia baru berwasiat, ya, untuk memberikan setelah, ya, nyawanya udah sampai ke kerongkongan. Padahal tanpa dikatakan buat si Anu sekian, buat si Anu sekian, sebetulnya masing-masing itu akan mendapatkan jatahnya. Ahli waris udah akan mendapatkan jatahnya tanpa dibilang. Cuma kita pahami dari sini
bahwa sedekah yang paling baik ketika kitanya lagi seger buger, kitanya lagi seneng banget sama harta, kitanya pengen nggak jatuh miskin, kitanya pengen kalau harta itu dikembangkan menjadi orang kaya. Di saat seperti itu, itulah harta yang paling besar pahalanya. Subhanallah. Ada juga disebutkan di dalam keterangan yang lain bahwa sedekah yang kita lakukan di saat kita sedang segar bugar itu nilainya sangat besar, lebih besar daripada sedekah yang dikeluarkan ketika orang menjelang mati atau setelah kematian. Lebih besar 100 kali dibandingkan dengan yang dilakukan sebelum itu. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita segera melakukan kebaikan-kebaikan. Hadis yang berikutnya, hadis nomor 91 dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam megang pedang, diacungkan pedang itu. Lalu di hadapan sahabat-sahabat beliau katakan, "Man ya'khuzu minni haza?" Siapa yang mau ngambil pedang ini dari tangan saya, kata Rasulullah. Fa'ahjamal qaum. Maka orang pun kemudian pada menahan diri. Apalagi setelah Rasulullah mengatakan, "Man ya'khuzu bihaqqihi." Siapa yang akan mau mengambil pedang ini dan melakukan kewajibannya. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mau mengambil pedang ini dan melakukan kewajiban-kewajibannya, maka orang yang tadinya bersemangat kemudian mundur lagi. Sebab ada kewajiban yang harus ditunaikan setelah mengambil pedang itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, mana Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat beliau. Maka majulah Ali bin Abi Thalib, ya, diberikanlah pedang itu. Kata Rasulullah seraya mengatakan, akan kuberikan pedang ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dan juga orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengambil pedang itu, langsung aja setelah ambil dia berjalan. Dia belum tahu bagaimana menggunakan pedang ini. Lalu setelah beberapa langkah dia berjalan, dia tanya, "Alama uqatil?" Ya Rasulullah, atas dasar apa saya gunakan pedang ini untuk berjuang, untuk membunuh? Kata Rasulullah, ya, kamu sampaikan kepada mereka agar mereka bersyahadat. Kalau sudah mereka bersyahadat, berarti sudah Islamlah mereka, terhalanglah nyawanya dan hartanya untuk kamu ambil. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga kita lihat respon dari Ali bin Abi Thalib yang
mengambil pedang yang disodorkan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan tentang segera melakukan kebaikan, nggak ditunda-tunda lagi. Ali nggak mengatakan, ya Rasulullah besok saya akan gunakan pedang ini, nggak dikatakan begitu, langsung diambil, langsung berjalan. Ada hadis yang ke-92, itu di zamannya Hajjaj. Cerita ini di zamannya Hajjaj. Hajjaj itu penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, sangat zalim. Banyak ya ulama-ulama yang dizalimi oleh Hajjaj. Lalu ada seseorang yang menjumpai Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang usianya sampai panjang sekali. Hidup bersama dengan sahabat yang lain dan hidup bersama dengan para tabi'in dan hidup di zamannya Hajjaj. Anas bin Malik ini. Lalu ada yang mengeluh, menyampaikan kepada Anas tentang kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, oleh Hajjaj. Lalu kata Anas bin Malik, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Anas, sabar ajalah, sabar, karena tidak akan datang satu rejim kecuali ya, rejim yang datang yang lebih baru ya, yang itu lebih buruk daripada rejim yang lama. Dulu orang protes di zaman Soeharto, tapi ada yang menyesal, enak zamanku ya. Ternyata dulu barang-barang murah dan seterusnya. Datang setelah itu ternyata banyak yang protes. Datang setelah itu ternyata banyak yang protes sampai sekarang ya. Jadi penguasa berikutnya itu jauh lebih buruk ketimbang penguasa yang lama. Karenanya sikap kita sabarlah, kata Anas. Sabar. Sabar, kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Sabar, kita tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, tetap mengingatkan kepada penguasa-penguasa yang zalim agar tidak bertindak zalim. Isbiru, begitu kata Anas bin Malik. Karena zaman berikutnya itu akan lebih buruk ketimbang zaman yang kamu hadapi. Jadi Anas bin Malik mengingatkan kepada kita ketika kita menghadapi fenomena kekuasaan yang buruk, kita harus bersabar. Tapi sabar itu dalam surat Wal Asri itu ditempatkannya bukan di awal, ditempatkannya di akhir. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh yang banyak, kemudian orang yang berpesan tentang kebaikan, dan orang yang berpesan tentang kesabaran. Jadi beramal soleh, tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr.
Kalau belum beramal soleh lalu sabar aja, itu tandanya males, ya bukan sabar. Kita nggak boleh kita malas. Kita harus selalu melakukan amal-amal soleh kita. Kita selalu mengingatkan orang lain untuk berbuat baik, dan kita perlu mengingatkan diri kita dan orang lain untuk selalu bisa bersabar. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Beberapa hadis, tentunya saya nggak akan membacakan semuanya. Semoga hadis-hadis tadi dan ayat-ayat yang tadi bisa menginspirasi kita, bisa mendorong kita untuk segera melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan misalnya nantilah di bulan Ramadan saya baru mau sholat, saya baru mau rajin sholat, saya baru mau terawih. Padahal masih ada waktu ini. Jangan janjinya nanti di bulan Ramadan, ternyata Allah sudah memanggilnya sebelum Ramadan itu tiba. Segeralah, kata Rasulullah, untuk melakukan perbuatan yang baik. Saya rasa cukup sekian, dan kita buka forum untuk tanya jawab. Silakan kalau ada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang mau menanyakan tentang tema ini atau juga tentang tema-tema yang lain, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, kita akan sama-sama kaji yang sangat penting, suatu kondisi yang harus kita injak dalam kita saya di kaji kali tentang untuk bersegera dalam berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Baik, jemaah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Bapak-bapaknya, ada yang mau tanya? Ini kayaknya kalau saya nanya ini. Di sini aja Ustaz. Iya. Boleh ke sini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita yang sudah berkasih pesan. Jadi ada hal yang sangat menarik, ya, bahwa infak itu hendaknya seperti kita makan dan minum. Lagi susah kita makan, lagi senang juga kita makan. Ini yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana kita menentukan skala prioritas dalam berinfak? Kadang-kadang kita dengan dana yang terbatas, tapi ada kebutuhan yang beragam, atau ada peluang-peluang infak yang sangat beragam, sehingga kita perlu memutuskan tidak bisa semuanya, tapi hanya untuk sebagian. Nah, ini bagaimana kita menentukan mana yang kita pilih dalam berinfak. Itu saja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, terima kasih. Pertanyaannya sangat penting ini. Bagaimana kita menentukan skala prioritas, menentukan mana yang lebih penting, itu yang kita dahulukan, dan mana yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Sebetulnya syariat Islam itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa dari harta kita itu ada hak keluarga, ya, hak istri, hak anak, itu prioritas, ya.
maka harus kita berikan. Sampai kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu li ahlika walladzi a'zamu ajran huwa alladzi anfaqtahu li ahlika. Jadi 1 dinar yang kamu berikan untuk jihad fisabilillah kamu sumbangkan, dan 1 dinar yang kamu berikan untuk kebutuhan keluargamu, yang lebih besar pahalanya adalah yang kamu berikan kepada keluargamu. Sebab itu merupakan kewajiban, nafkah wajibah disebutnya, untuk kebutuhan anak istri kita, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya, itu prioritas ya. Begitu juga prioritas yang memang berlakunya ketika harta itu ada setahun penuh dalam kekuasaan kita dan itu cukup banyak, maka kita harus keluarkan zakatnya. Itu juga prioritas. Jadi kita mengedepankan dari harta-harta yang kita miliki adalah yang prioritas, yang menjadi kebutuhan primer buat istri kita, dan juga kebutuhan primer buat anak-anak kita, baik makannya, pakaiannya, ataupun kesehatannya. Nah, di luar itu, di luar kewajiban, maka kita bebas untuk mengalokasikannya. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ketika kita mengalokasikan sedekah kita, itu ada sedekah yang nilainya paling tinggi, ya, yaitu misalnya sedekah bulan Ramadan. Ya. Sedekah bulan Ramadan itu sedekah yang sangat tinggi nilainya. Dalam sebuah hadis dikatakan, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Itu kesehariannya beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya itu merata dirasakan oleh masyarakatnya seperti meratanya hembusan angin yang meniup dedaunan. Kalau angin bertiup, semua daun itu bergoyang. Kalau di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikannya itu merata, dirasakan oleh keluarganya, oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya, dan itu juga sudah membudaya, terutama di Mekah, di Madinah. Itu kalau bulan Ramadan, orang itu sangat dermawan meneladani Rasulullah, mengeluarkan makanan untuk berbuka, mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan bantuan untuk tetangganya. Nah itu, jadi sedekah di bulan Ramadan itu merupakan bagian dari prioritas ya, yang diutamakan. Tapi di masyarakat kita kadang-kadang ya ada uang itu dipakai buat bikin dodol. Ya, dodol dimakan di Lebaran, bikin waji, ya, bikin macam-macam kue Lebaran.
tapi nggak dialokasikan di bulan Ramadan. Akan lebih baik ibu-ibu kalau kita mengantarkan makanan ke masjid untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang berbuka sepanjang Ramadan. Itu akan lebih baik. Ada juga remaja-remaja yang ngumpulin duitnya itu buat tamasya pasca Ramadan, buat jalan-jalan selesai Ramadan, ya, buat booking bis, ya, booking tempat. Akan lebih bagus kalau uang itu dialokasikannya, digunakannya sepanjang bulan Ramadan itu. Itu banyak contoh-contoh yang ternyata kita nggak piawai dalam menentukan skala prioritas. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya. Amalnya udah banyak apa belum? Lalu dia berbuat untuk sesudah matinya. Dia investasi untuk akhiratnya. Itu orang cerdas. Beramal untuk masa depannya di akhirat nanti. Karenanya kita dahulukan untuk hal-hal yang lebih kita butuhkan pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suasananya sangat mencekam. Fa iza nuqira fin naqur fadzalika yauma izin yaumun asir. Apabila trompet sudah ditiupkan sangkakala, itulah hari yang sangat sulit. Sulitnya itu panjang, asir, sulit banget. Orang lepas dari ayah ibunya, lepas dari saudaranya, masing-masing nafsi-nafsi mikirin keselamatan dirinya. Likulli imri'in maksud, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Di saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan. Apa yang bisa menolong kita? Ya, amal kita, amal soleh kita. Makanya nanti ada suasana pada hari kiamat, matahari itu sudah ada di atas kepala kita. Keringat bercucuran, ada orang yang sampai keringatnya itu sampai ke mata kakinya, ada yang sampai sedengkulnya, ada yang sampai sepahanya, ada yang sampai ke mulutnya, ada yang tenggelam dalam keringat. Kita sangat membutuhkan pertolongan. Di saat yang sangat panas seperti itu, kata Rasulullah, ada 7 golongan yang dipayungin sama Allah. Dia gak kepanasan. Dia seakan-akan berada di tempat yang ber-AC. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dari kecilnya sampai remajanya sampai tuanya terus aja tumbuh beribadah kepada Allah. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang yang hatinya terpaut ke masjid. Pengennya ke masjid melulu, pengennya membantu takmir masjid, pengennya sholat berjamaah di masjid, pengennya ngaji di masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Ada lagi orang yang cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah.
Ada juga orang yang berinfak dengan ikhlas. Ya, berinfak dengan ikhlas. Yang dilakukan dengan tangan kanannya seakan-akan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Yang dia lakukan sendiri seakan-akan tidak diketahui oleh keluarganya. Dirahasiakan betul karena menginginkan keikhlasan. Ada juga orang yang bisa menahan nafsu birahinya. Ya, anak-anak muda. Ada orang yang diajak oleh wanita cantik untuk berbuat serong, lalu dia bilang, ini akhafullah, saya takut sama Allah. Bukan saya takut ketahuan orang lain, bukan saya takut sama bapakmu, tapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada 7 manusia yang mendapat naungan di saat orang nggak dapat naungan apapun pada hari kiamat nanti. Semoga ya, kita dengan rajin ibadah kita, rajin ke masjid kita, rajin berinfak kita, terus tertanam rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi modal kita untuk mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti di saat orang lain tidak mendapatkan naungan itu. Jadi infak itu ada skala prioritasnya. Yang wajib-wajib itu kita dahulukan ketimbang yang sunnah-sunnah. Tapi ketika kita bisa merespon semuanya, ada proposal dari masjid, lingkungan kita respon. Ada juga proposal dari masjid sebelah, kita juga ikut. Kita tanamkan kebaikan kita ke berbagai tempat yang mengajak untuk berbuat baik. Itu sangat positif. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kata Allah dalam surat Al-Hajj. Lakukanlah perbuatan baik supaya kamu mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Pertanyaan lain? Silakan. Ustadz Satidi. Iya, pengeras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ada yang kami tanyakan, yaitu kita diperintahkan untuk segera melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apakah sama utamanya dengan kita bersegera untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Yang kedua, yang tadi Kiai telah sebutkan, bahwa ada dengan mendapat naungan di akhir kiamat di padang mahsyar dengan naungan Allah, itu salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Apakah kalau kita mencintai majelis ini karena Allah, karena kita cinta pada Kiai, kita pada jamaah di sini karena jamaah di sini adalah orang-orang soleh, apakah sama kita akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin itu saja yang saya inginkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama kita segera melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dengan seruan atau himbauan segera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk? Sama. Jadi kita diperintahkan, diserukan untuk segera berbuat baik, dan kita juga diperintahkan untuk segera meninggalkan yang buruk. Apalagi jelang Ramadan ini, yang biasa minum,
Ya, hentikanlah kebiasaan minum yang nggak sehat, yang biasa mengkonsumsi narkoba, hentikanlah itu. Yang biasa judi, hentikanlah itu. Jadi di samping kita diperintahkan segera untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, pada saat yang sama kita juga diperintahkan segera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Landasannya ada ya ayat Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul, baik berupa kewajiban atau sesuatu yang sunnah, fakhuzuhu, ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang darimu, maka tinggalkanlah. Dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika turun larangan untuk minum khamr, ya, itu fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr yang disimpan oleh para sahabat dulu sebelum mereka mengetahui bahwa itu dilarang, ketika turun larangan itu langsung saja khamrnya ditumpahin. Walaupun kalau dijual laku, yang nggak boleh kan nggak minum, ya. Tapi jangan dipahami seperti banyak orang sekarang yang dilarang dikonsumsi, tapi kalau dikantongin nggak apa-apa. Kan saya nggak makan, cuma ngantongin doang, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Larangan terhadap perbuatan buruk itu hendaknya kita hentikan. Fantahu. Saya tertarik, ada teman dulu, dokter almarhum Puadi Yatim. Dokter Puadi Yatim itu punya tempat itu pengobatan narkoba. Ya, di tempatnya itu ada kerangkeng, ya, besi itu bagi orang pengkonsumsi narkoba. Jadi kalau pengen diobatin dimasukin ke kerangkeng itu, dikunci, maka dia akan merasakan sakau nanti. Dia akan gelintingan sakitnya karena nggak mengkonsumsi lagi narkoba. Kalau dokter psikolog itu ngobatinnya pelan-pelan, dikasih juga narkoba tapi dikurangin. Kalau dokter bilang enggak, udah diberhentiin aja karena pesan Rasulullah fantahu, diberhentiin. Dia nanti kelojotan, kata orang tuanya. Enggak apa-apa, dia enggak bakalan mati. Biar aja dia kelojotan di kerangkeng itu sampai dia ngerasain sakitnya. Kalau dia ngerasain sakitnya, nanti dia akan kapok, katanya, enggak akan mengkonsumsi lagi. Nah, itu cara pengobatannya adalah dibiasakan kehidupannya secara Islami. Dihentikan sama sekali mengkonsumsi narkoba, dia biasakan sholat 5 waktu berjamaah, dibiasakan berzikir habis sholat, dia biasakan untuk baca Quran, itu aja obatnya. Ternyata ketika saya mengisi pengajian di Jakarta, itu saban hari Selasa dulu dibawa itu mantan-mantan pecandu narkoba yang sudah sembuh, diajak ngaji. Ternyata lebih cepat sembuhnya ketika kecanduan narkoba itu dihentikan sekaligus dan dilakukan pengobatan-pengobatannya dengan membiasakan cara hidup yang Islami. Biasa sholat, biasa baca Quran, biasa zikir, biasa puasa Senin Kemis, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang lain. Jadi melakukan perbuatan baik hendaknya kita lakukan sesegera mungkin, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, biasa bohong, biasa curang,
Seperti dikatakan oleh Allah, wailun lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Yang kalau ngebeli dia minta penuh, tapi kalau dia ngejual dikurangi. Kita tinggalkan kebiasaan buruk. Kita nggak mau mencurangi orang lain, sama seperti kita nggak mau dicurangi oleh orang lain. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang mencintai karena Allah. Ya. Kata Rasulullah, kalau kita cinta kepada orang karena orang itu orang soleh, orang baik, maka nyatakan cintamu itu kepada dia. Aku cinta kepadamu karena Allah. Bilang, kata Rasulullah, ekspresikan kecintaan. Dia senang, kamu juga sudah bilang senang. Ya, kita nyatakan, aku cinta kepada kamu karena Allah. Karena kamu rajin sholatnya, rajin ke masjidnya, kita ungkapkan. Sehingga komunitas orang-orang yang bercinta itu diharapkan bisa semakin banyak. Ya. Kita cinta, kita bertemu karena Allah, dan kita pisah juga karena Allah. Ketika ada panggilan sholat, kita ketemu karena Allah memanggilnya untuk sholat berjamaah, dan kita misah sesudah itu, masing-masing akan bekerja, masing-masing akan berdagang, juga karena Allah. Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sholat udah selesai dilaksanakan, bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah, rezeki dari Allah. Jadi kita ketemu karena Allah memanggil kita, dan kita misah juga karena Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Yang kerja, lakukan kerjaannya. Yang dagang, lakukan perdagangannya. Kita berpisah, gak ngumpul terus. Itulah dua orang yang saling cinta karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Apakah termasuk ya jamaah yang rajin ke masjid, kita mencintai dia, kita bergabung bersama dia dalam satu saf terus, termasuk ke dalam orang-orang yang saling mencintai, yang masuk dalam golongan orang-orang yang mencintai. Tapi akan lebih bagus kalau kita ungkapkan rasa cinta kita. Saya senang sama kamu karena Allah, karena kamu rajin sholat berjamaahnya, kamu rajin ke masjidnya. Ya. Itu kita ungkapkan. Ya. Dia merasa berbunga-bunga hatinya karena ada orang yang mencintainya, dan ada ikatan batin antara kita yang saling mencintai karena Allah. Jadi itu masuk ke dalam kategori ketika kita mempertahankan untuk terus berjamaah bersama dengan saudara-saudara kita, ya, melaksanakan perintah Allah, termasuk kita mencintai saudara kita karena Allah. Nah, karenanya ketika satu saat kita lagi berjamaah, itu kita ngelihat si Fulan kemana ya, kok nggak kelihatan ya. Kita cari tahu, bisa jadi dia lagi sakit sehingga nggak ke masjid, kita perlu menziarahinya. Bisa jadi dia lagi keluar kota sehingga nggak datang ke masjid. Jadi kalau orang biasa berjamaah ya, lalu tiba-tiba nggak datang, itu akan dicari sama temennya. Kenapa dia kok nggak datang? Tapi kalau nggak biasa berjamaah, dia sakit, orang nggak tahu, ya, dia lagi berkebutuhan, orang juga nggak tahu.
Jadi mencintai karena Allah termasuk mencintai saudara-saudara kita yang rajin beribadah, rajin bermasjid, itu juga karena Allah. Nah karenanya biasakanlah untuk terus bersolat di masjid, dan biasalah untuk terus melakukan ibadah kita di masjid. Kata Allah, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jaga solat-solat itu semuanya, dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan jaga juga solat subuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah solat itu karena Allah dengan khusyuk. Nah perintah yang kedua itu lebih berat, ya. Solat dengan khusyuk itu lebih berat ketimbang kita disiplin dalam solat-solat kita. Lakukanlah keduanya itu. Demikian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu atau dari yang lain? Ya, baik. Iya, Ustadz Jamili. Ustaz, terima kasih atas Mungkin jawabannya tidak dulu saja. apa? Jawabannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih menyampaikan atas permintaan Ustaz pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa memberikan berkah dan tambahan firman kepada semuanya. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, meskipun yang ini sudah disinggung berkaitan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, maka kira-kira hal apa saja yang relevan dalam rangka untuk al-mubadah fil khairat Indonesia, apa yang relevan untuk kemudian kita bersegera untuk bisa menyambut datangnya bulan Ramadan, dan tentunya nanti mudah-mudahan bulan Ramadan ini juga akan memberikan bekal keimanan dan ketakwaan kepada kita, ya, termasuk juga kepada masyarakat. Jazakumullahu khairan. Iya, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Jamili. Hal-hal apa saja yang perlu kita prioritaskan di bulan Ramadan untuk kita lakukan. Saya menganjurkan kepada pengurus masjid itu menyelenggarakan tau'iyah Ramadan, penyuluhan tentang bulan Ramadan. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi diberikan penyuluhan, penjelasan ke masyarakat hal-hal yang prioritas untuk kita lakukan. Saya ingin menyinggung sedikit. Kita perlu mempersiapkan diri kita dan masyarakat kita memasuki bulan Ramadan dengan persiapan-persiapan yang maksimal. Jangan dibiarkan masyarakat menghadapi bulan Ramadan dengan pendekatan kebiasaan. Orang biasa puasa, dia ikut puasa. Orang kemudian gak rajin berpuasa, meninggalkan puasa, dia pun ikut meninggalkan. Orang biasa terawih, dia ikut terawih. Orang gak terawih, dia juga meninggalkan terawih. Nah, itulah pendekatan budaya
yang terjadi di masyarakat kita, orang ngikut orang lain. Kata Rasulullah, jangan kamu seperti pohon nyiur. Orang berbuat baik, kamu ikut berbuat baik. Orang meninggalkan kebaikannya, kamu pun ikut meninggalkan kebaikan kamu. Tapi wattinu anfusakum, mantapkan dirimu. Ketika orang berbuat baik, berbuat baiklah bersama orang lain itu. Ketika orang meninggalkan perbuatan baiknya, kamu jangan tinggalkan perbuatan baik itu. Itu perlu memantapkan diri. Ada beberapa persiapan. Ya. Persiapan yang pertama adalah persiapan hati. Ya. Kita persiapkan hati kita dan masyarakat kita agar hatinya bersih. Bersih dari dosa dan kotoran. Agar banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak beramal soleh. Kenapa kita harus bersihkan hati? Karena tujuan puasa itu adalah mencapai ketakwaan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa itu agar meningkatkan ketakwaan kita. Dan ketakwaan itu tempatnya di sini. Di hati. Kata Rasul, at-taqwa hahuna. Dan ketakwaan itu adalah anugerah Allah kepada hambanya. Kita harus mempersiapkan hati kita sehingga layak dan pantas untuk mendapatkan anugerah ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atahum taqwahum. Allah akan memberikan takwa kepada manusia. Walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mengikuti petunjuk ditambahin lagi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujungnya wa atahum taqwahum. Allah berikan ketakwaan kepadanya. Kita siapkan hati kita, masyarakat kita, bersihkan hati ini dari segala dosa dan kesalahan kita dengan banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Persiapan kedua yang juga sangat penting adalah persiapan ilmu. Kita bekali diri kita dan masyarakat kita dengan ilmu pengetahuan yang benar. Karenanya kita perlu membaca tentang amalan-amalan yang diutamakan sepanjang bulan Ramadan. Sehingga nanti kita dipandu oleh ilmu kita. Kita tidak akan ikut-ikutan. Kita melaksanakan satu perbuatan berdasarkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ini perlu dibekali. Misalnya tentang puasa yang tujuannya mencapai ketakwaan. Bukan puasa nahan, tidak makan dan tidak minum. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan cuma nahan enggak makan, nahan enggak minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafasi. Puasa itu adalah menahan diri dari segala perbuatan yang tidak berguna dan juga menahan diri dari perbuatan rafas atau keji. Jadi di samping kita nggak makan, nggak minum sepanjang siang, juga nggak melakukan berbagai perbuatan maksiat dan juga nggak melakukan perbuatan yang keji. Penyakit sekarang kan orang HP-nya terus main, terus jalan. Ya, bisa diklik ya. Kalau yang diklik itu memang tahu ya Ramadan bagus. Tapi setelah bosan diklik ada perempuan telanjang. Lebih lama dia melototnya itu. Beda tipis, beti antara ketaatan dengan kemaksiatan. Hindarilah kebiasaan melakukan hal-hal yang negatif.
Nah, itu. Jadi yang memandu kita ilmu kita. Ya, puasa yang benar. Kemudian kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bukan baca Quran aja. Baca Quran kita udah terbiasa. Baca juga terjemahannya supaya kita paham maksudnya. Kita kan sholat nih semuanya, sholat 5 waktu. Mengapa kita sholat 5 waktu? Karena Allah memerintahkannya. Ya. Itu kita pahami dari Quran yang kita baca. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Makanya bulan Ramadan, bulan Quran, bulan baca Quran, bulan baca terjemahan Al-Quran, bulan memahami Al-Quran, dan juga bulan mempraktekkan dan mengamalkan Al-Quran. Nah, salah satu yang terbaik adalah kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, karenanya saya menganjurkan nanti di masjid ini ada tadarusan. Tadarusan itu sudah bergeser maknanya. Masyarakat kita mengatakan tadarusan itu kita rame-rame baca Quran. Ya. Itu namanya tilawatul Quran, bukan tadarusan. Tadarusan kata orang Betawi ngederes. Ngederes itu mudarosah, mengkaji. Sampai Rasulullah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaika. Kalau orang berkumpul di masjid membaca Al-Quran dan mengkajinya, menjelaskan maknanya, menjelaskan maksudnya. Apabila mereka melakukan hal itu, maka turunlah malaikat yang mengayomi mereka. Sampai kata Rasul, orang yang terbaik adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran. Kalau ngajarin Quran itu baik, tapi bukan terbaik. Kalau belajar Quran itu baik, tapi bukan terbaik. Yang terbaik adalah yang ngajarin dan yang mempelajarinya. Nah, budaya tadarus Quran, mengkaji Quran, ini perlu kita hidupkan di masjid ini. Di kalangan orang tua, di kalangan pemuda, di kalangan remaja, dan juga di kalangan anak-anak. Itulah di antara hal-hal yang perlu kita prioritaskan. Lebih lengkap lagi, ya, saya mengimbau kepada pengurus masjid, pada takmir untuk mengadakan acara penjuluhan tentang Ramadan yang lebih berbobot, lebih bermakna. Nanti ada ustadz yang menjelaskan itu, amalan-amalan apa saja yang hendaknya kita prioritaskan di bulan Ramadan. Banyak sekali, ya. Karenanya bagus kalau pengurus masjid mengkoleksi buku-buku tentang keutamaan Ramadan, amalan-amalan yang prioritas di bulan Ramadan, amaliyat Ramadan, sehingga buku ini bisa dibaca nantinya secara bergantian oleh jamaah masjid. Itu saja sedikit, ya. Sangat penting ini untuk dicerahkan ke masyarakat kita, mengetahui tentang amalan-amalan apa saja yang hendaknya bisa dilakukan sepanjang bulan Ramadan itu, sehingga masyarakat kita nggak
mudah ikut-ikutan nantinya. Tapi dia akan mengikuti ilmu yang dia ketahui, ilmu yang memandu dia untuk mencapai kesolehan, ketakwaan pada bulan Ramadan. Saya rasa cukup sekian. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.